Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Putra Jumbali Hardim. Saya adalah salah satu peserta graduate training batch 5 EPP Sinarmas. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu proses di pembuatan kertas, yang dimana proses tersebut bernama stock approach atau approach system. Pada diagram ini bisa kita lihat paper machine process flow, yaitu overview cara pembuatan kertas di sebuah perusahaan, di mana pulp, yaitu bubur kertas, merupakan bahan baku utama dalam membuat kertas. Dari pulp menjadi kertas ada melewati beberapa tahap proses, yaitu yang pertama stock preparation, lalu ada proses wet end, lalu ada proses dry end, lalu proses binder, lalu proses finishing. Lalu terbentuklah sebuah produk, yaitu produk kertas. Pada kali ini saya akan menjelaskan approach system, yang salah satu proses tersebut berada di proses stock preparation. Stock approach atau approach system merupakan bagian akhir dari tahapan proses stock preparation dalam menyediakan stok bersih untuk produksi kertas, di mana approach system ini adalah tahapan proses untuk menyiapkan atau mensuplai bahan atau stok yang sudah mengalami berbagai proses sebelumnya, seperti refining, mixing, dan lain-lain. Stok berupa LBKP, NBKP, block, dan recovery dicampurkan ke dalam mixing chest, dan ada penambahan bahan kimia filler dalam proses mixing tersebut dengan level mixing chest dijaga pada level 50%. Lalu kemudian stok tersebut dialirkan ke mixing chest dengan adanya penambahan bahan kimia kembali, yaitu cationic starch, dan pengenceran hingga didapat konsistensi yang diinginkan masuk ke mixing chest. Pada saat di mixing chest, level stok dijaga pada level 100% agar supply stok tetap stabil, dan jika terjadi overflow, stok dialirkan kembali ke mixing chest, di mana stok dari mixing chest ini dengan konsistensi yang telah ditentukan dipompakan ke wire silo. Di wire silo, stok ditambahkan bahan kimia berupa OBA, filler, dan dye, serta pengenceran dengan wet water yang ada di dalam silo, yang kemudian dipompakan dengan fan pump 1 menuju cleaner 1. Stok bersih yang disebut except dialirkan ke stok dilator untuk dihilangkan gelembung udara yang terperangkap di dalam stok, dan kemudian dipompakan oleh fan pump 2. Dan ada penambahan bahan kimia polimer ke stok menuju primary screen. Kemudian stok yang menjadi except dari primary screen dialirkan dan diberi bahan kimia berupa bipropolimer, bentonite, dan white water dilution untuk pengenceran. Stok kemudian masuk pulsation damper, di mana itu merupakan tangki yang fungsi sebagai tempat untuk mengontrol supply yang akan masuk ke headbox tetap stabil, dan kemudian stok masuk ke headbox untuk dijadikan lembaran kertas. Stock proportioning, proses deskripsinya yaitu sebagai berikut. Mixing chest merupakan tangki yang mencampurkan pulp yang akan dijadikan lembaran kertas. Di mixing chest, stok berasal dari LBKP, block, dan recovery stock. Level control of mixing chest mengatur laju stok yang masuk ke mixing chest. Itu artinya bukaan dari masing-masing valve yang mengatur banyaknya flow stok yang masuk diatur oleh level control of mixing chest. Valve yang diatur adalah valve block, NBKP, dan LBKP. Sedangkan untuk stok dari recovery flow yang masuk ke mixing chest tergantung banyaknya stok di tangki recovery stock. Stok banyak maka flow yang keluar banyak, dan begitu pula sebaliknya. Sebagian stok dari LBKP dan NBKP juga dialirkan oleh sweetener pump menuju di save out yang berguna untuk membantu proses recovery. Di mixing chest sendiri juga dilakukan injeksi filler.
Selama pengaliran stok dari mixing chest ke mesin chest, tidak hanya dilakukan penambahan starch, namun juga pengaturan konsistensi berset point 3,6% yang diatur oleh mixing chest konsistensi motor. Selama pengaliran stok dari mixing chest ke wire silo, stok dicampur dengan AKD dan diatur konsistensinya dengan set point 3,4% yang diatur oleh mixing chest konsistensi control. Lalu kita masuk ke bagian alatnya, yaitu mixing chest dan matching chest. Mixing chest merupakan bagian dari stok proportioning berupa tangki yang memiliki pengaduk. Pencampuran bahan baku atau stok yang dipakai adalah NBKP, LBKP, block, dan recovery. Stok yang masuk ke dalam mixing chest dicampurkan secara merata dengan agitator pengaduk yang ada di dalam mixing chest. Dalam proses pengadukan juga ada penambahan filler, dan mixing chest secara continuous memompakan stok yang sudah dicampur menuju matching chest, di mana matching chest ini adalah sebuah tangki yang menerima stok dari mixing chest dan merupakan awal dari approach system. Matching chest selalu dikontrol level tangki pada 100%, dan overflow dari matching chest akan dikembalikan ke mixing chest. Karena normalnya mixing chest pump akan memompakan banyak stok ke matching chest dengan tujuan level tangki konstan 100% dan tidak kekurangan stok, serta pressure stok tetap konstan ke matching chest pump. Lalu kita masuk ke alat kedua, yaitu wire silo. Wire silo merupakan tempat menampung water sementara dari wire dan group channel, di mana group channel ini adalah white water, fresh water, dan dilution HBX deaerator, yang nantinya air tersebut akan didistribusikan ke wire water tank, HBX dilution deaerator, dilution pump stage 2, dan stage 3 cleaner. Tujuan dari wire silo ini juga untuk mengencerkan stick stock dan mencampur secondary flow, lalu untuk menampung dan mendistribusikan air dari wire. Wire silo juga berfungsi untuk membuang gas, dan wire silo berguna untuk memperkecil variasi konsistensi dalam waktu yang singkat. Silo dijaga selalu temperatur tetap konstan pada suhu 48% dengan tujuan agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam white water dan mengganggu reaksi bahan kimia tertentu. Lalu proses selanjutnya itu cleaner plant. Cleaner plant adalah sekumpulan mesin dan tangki yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran padat dan udara dari stok. Kotoran yang dimaksud bisa berupa pasir, kerikil, buntelan fiber, kulit kayu, logam, karet, dan lain-lain. Pada gambar ini kita lihat wire silo diisi dengan white water pada high level 100%. Stok dari mixing chest didilution dengan white water di silo, dan penambahan injeksi bahan kimia OBA, filler, dan dye, di mana konsistensi stok menjadi lebih kurang 1,5–2%. Kemudian stok dipompakan oleh fan pump 1 menuju cleaner, yaitu cleaner 11 dan 12, di mana exhaust masuk ke dalam stok deaerator, sedangkan reject dipompakan masuk ke cleaner 2. Exhaust cleaner 2 kembali ke wire silo, sedangkan rejectnya dipompakan masuk ke cleaner 3. Except cleaner 3 kembali ke cleaner 2, dan rejectnya masuk ke cleaner 4 stage dilution water tank untuk diencerkan, yang kemudian dipompakan ke cleaner 4, di mana cleaner 4 ada juga penambahan white water untuk mengencerkan stok. Accept kembali dipompakan ke cleaner 3, sedangkan rejectnya masuk ke cleaner 5. Cleaner 5 stok diencerkan kembali. Acceptnya dipompakan ke cleaner 4 stage dilution water tank, sedangkan rejectnya dibuang.
Di stok derator, udara yang tercampur dalam stok dipisahkan, kemudian stok dibawa ke primary screen. Sementara itu, udara dihisap oleh vacuum pump sebelum diambil airnya dan udaranya dibawa ke atmosfer. Lalu kita kembali ke alatnya. Cleaner. Cleaner membersihkan kotoran dengan metode pemisahan kotoran pada stok berdasarkan density atau berat jenis partikel, ukuran, dan bentuk yang terbawa oleh stok dengan gaya sentrifugal dan sentripetal akibat hasil gerakan berputar stok di dalam cleaner. Cleaner di sini berbentuk seperti tangki yang di dalamnya terdapat ratusan hydrocyclone dengan tujuan agar cleaner bekerja lebih efektif. Hydrocyclone yang dipakai sama seperti pada umumnya, hanya saja ukurannya lebih kecil, yaitu lebih kurang 60 cm, dan jumlah hydrocyclone di cleaner 11, 12, dan 2 sebanyak 400 klon. Di cleaner 3 sebanyak 100 klon, di cleaner 4 sebanyak lebih kurang 10 klon, sedangkan di cleaner 5 hanya 1 klon. Hydrocyclone memisahkan dan membuang kotoran dalam stok dengan menggunakan gerakan cairan secara berputar yang menghasilkan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini gaya yang mengarah menjauhi titik pusat putaran. Sedangkan gaya sentripetal itu gaya yang mengarah ke titik pusat putaran, di mana semakin besar massa benda, maka semakin besar gaya sentrifugal yang diterima benda tersebut, sehingga benda akan mendaki dinding hydrocyclone. Semakin besar kecepatan, maka sentrifugal yang dihasilkan akan semakin besar. Kecepatan cone cleaner dipengaruhi oleh besarnya tekanan dan flow yang mengalir di dalam cone tersebut. Semakin kecil jari-jari cone, maka gaya yang terbentuk akan semakin besar, sehingga semakin efektif membuang kotoran yang berukuran kecil. Lalu kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu derator tank. Derator tank dalam approach system ada dua jenis, yaitu stock derator dan dilution HBX derator, yang memiliki fungsi untuk memisahkan udara yang terperangkap bahan dengan vakum. Hanya saja kalau stock derator ini bahan yang masuk itu stock pulp, sedangkan dilution HBX derator yang masuk itu adalah white paper. Lalu di sini ada stock approach cleaner control, di mana ini penting bahwa cleaner bekerja pada kondisi yang benar untuk mencapai produksi akhir yang bagus dan mencegah kehausan serta masalah lain pada cleaner system, di mana perbedaan pressure memberikan efek ke pressure inlet dan pressure exit. Lalu efisiensi cleaner juga dipengaruhi oleh konsistensi stok yang masuk. Semakin besar konsistensi, maka efisiensi akan semakin turun, karena material berat semakin terhalangi oleh fiber untuk berada di sekitar dinding cone. Lalu untuk differential pressure, jika dihubungkan dengan flow rate, maka semakin besar differential pressure, maka flow rate-nya juga akan semakin besar. Lalu kita masuk ke alat selanjutnya, yaitu matching screen. Fungsi dari matching screen ini yaitu membuang kotoran yang tidak terbuang di cleaner plant. Lalu matching screen ini juga berfungsi untuk melindungi head box. Screen basket atau screen cylinder memisahkan kotoran berdasarkan ukuran benda. Ukuran benda yang lebih besar dari lubang atau celah screen tidak akan bisa lewat. Di dalam screen ini ada rotor yang dilengkapi dengan wings, di mana fungsi wings ini yaitu untuk menjaga supaya screen tetap bersih dan tidak tersumbat, di mana wings ini akan dibantu oleh foil. Foil tersebut berfungsi untuk mencegah terbentuknya lapisan fiber
yang bisa menyumbat lubang screen. Bentuknya dipasang miring agar pressure-nya cenderung stabil. Foil ini didesain sedemikian rupa mirip seperti sayap pesawat terbang. Ujung depan lebih besar, di mana ketika foil berputar akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi ke arah screen. Ujung belakang foil lebih landai dan jarak ke screen lebih jauh dari ujung depan. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih rendah ketika foil berputar. Lalu kita masuk ke alat terakhir, yaitu pulsation damper. Di mana pulsation damper merupakan tangki penampung terakhir stok sebelum menuju headbox. Pulsation damper berfungsi sebagai pengontrol supply stok yang akan masuk ke dalam headbox, tetap stabil dan tidak adanya turbulensi pada aliran flow stok yang masuk ke headbox, sehingga tidak ada udara yang terperangkap dalam stok yang membuat cacat kertas pada lembaran kertas. Sekian, itulah proses singkat, yaitu proses upper system.